Untuk selanjutnya itu kita punya seorang ibu guru yang cantik maksimal. Tapi kalau saya bilangnya bukan cantik sih, dia lebih ibu banget ya. Sabar banget ngadepin anak-anak yang ada yang lari sana, ada yang lari sini, ada yang dia sabar banget. Apalagi di kondisi yang saat ini dia tetap sabar gitu. Saya nggak tahu juga itu stok sabarnya seberapa banyak gitu. Untuk selanjutnya kita panggilkan Ibu Maria. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Sesuai tema aja. Sudah dikondisikan. Monggo Ibu Maria. Suruh ngomong apa? Bikin cepat ya, Pak. Terima kasih teman-teman, senang sekali bisa bersama-sama kalian di sini. Mesti gitu. Itu ciri khasnya Mas U, tiba-tiba manggil, tiba-tiba langsung ngasih, wes pokoknya maju aja lah. Terus di depan suruh ngapain nih? Karena saya peserta hari ini lah, saya yuk sebenarnya nangkep yang tadi catatan yang dari awal. Sebenarnya waktu datang saya nggak usah nyatet lah ya. Nanti tidak ada kayak ada catatan. Biasanya saya suka mencatat hal yang penting. Saya sudah bilang di rumah, tapi kok dari rumah saya tetap bawa catatan gitu. Saya tetap bawa kertas, saya tetap bawa pulpen. Dan ternyata di akhir itu saya punya catatan. Saya menemukan 2G tadi. Ayo. Dari Mbak siapa? Mbak Shirley, saya nemu G, dan dari Mas Ganteng Maksimal saya juga nemu G. Tadi Mbak Shirley bilang kita harus menjaga jarak, dan kemudian mengatakan sebenarnya sampai tadi saya bilang sama Bunda Tere, Bun, besok kalau posting harus nambah kata G. Karena biasa tadi dikatakan kamu tuh jengkel ke gitu. Berarti kan kayak selamanya jengkel ke. Tapi kalau dikata kamu tuh gak jengkel ke, berarti kan baru hanya saat itu jengkel ke. Itu versinya Mbak Shirley. Tapi tadi yang Mas Ganteng Maksimal bilang juga, tapi Ibu Kuki ngomong kue ki gek gek gini gek gitu. Jadi saya mendapatkan poin kata gek negatif dan gek positif. Itu ternyata untuk ukuran kapasitas kita perlu menggeser ya. Bagaimana supaya G yang menurut kita bisa membuat cemas, G kamu tuh giniin aku, G kamu tuh G nanti gini, G nanti gitu, diganti dengan membuat kata G itu menjadi hal yang positif. Beberapa kali undangan Mas U di acara teman ngopi, kami nggak bisa berangkat. Nah, kebetulan yang pas hari ini tuh kami bisa berangkat, dan kami sempat bahas sebelum berangkat temanya apa sih gitu, tentang kecemasan. Kita tuh ngekek bareng gitu loh di kasur. Tadi kita rebahan sepanjang hari. Halo, gimana sih cara mengelola kecemasan? Kecemasan ini gak usah dikelola, aku makanan kita setiap hari gitu, setiap hari cemas, setiap hari gitu. Nah terus menurut ayah tuh gimana? Kan ini suruh mengelola kecemasan loh, kecemasannya itu disuruh kelola, memang ada setiap hari, bahkan ada setiap saat, cuman ini judulnya mengelola kecemasan loh. Terus menurut versinya ayah, kecemasan dikelolanya ya apa gitu. Malah kita sudah diskusi dulu sebelum datang ke sini. Berarti itu cemas nggak? Terus ya sambil ngekek aja, ya piye yo, cemas sih pokoknya dilakoni aja wis, judulnya jawabannya dilakoni gitu. Wis mama mau ngambil contoh cemas apa gitu. Ya wis yang gampang ya cemas rasa bayar utang gitu kan. Nah ini kan real.
cemas nanti pas jatuh tempo nggak punya uang piye. Oh, nek aku yo penak-penak wae lakoni to, dihadapi to. Gitu. Entengmu. Entengmu ya. Dihadapi piye? Kalau pas hari hanya nggak ada uang gimana? Yang ngomong aja sama orangnya, sik yo belum punya uang. Terus saya diamuk piye? Ya di nggih matur nuwun, nggih matur nuwun katanya. Enteng sekali kau bicara gitu. Padahal tidak pada kenyataannya yo kecemasan tuh benar-benar seperti hantu ya, tiba-tiba hinggap gitu. Begitu hinggap mencengkram di pikiran, terus pikirannya diputer geser dikit sudah goyang pasti. Jadi seperti ilmu gravitasi kita muter-muyer gitu ya, semakin dikeliling ya akhirnya geblak. Itu kan kalau kita menyuruh anak kecil muter terusnya lama-lama ya geblak. Sebenarnya yang saya rasakan juga sesimpel itu ketika ada hal yang mengkhawatirkan terjadi lalu kita menancapkan kecemasan itu di pikiran kita, puter sedikit ya udah jatuh ya. Tapi tadi dikatakan ketenangan itu penting ya. Saya juga punya di dalam diri saya mengatakan dalam diam tenang terletak kekuatanmu. Jadi kita belajar bagaimana supaya sulit apapun atau ketika kecemasan itu datang, karena memang kecemasan kadang-kadang juga ada kayak ada alasannya gitu, nggak serta merta tiba-tiba cemas, tapi kadang-kadang karena ada alasan lalu bikin cemas gitu. Anak masuk angin ya bikin cemas, nggak ada uang ya bikin cemas gitu. Selalu memang hampir selalu ada alasan untuk cemas, tetapi bagaimana kita di dalam ketenangan itu kemudian bisa menghasilkan kejernihan berpikir, kemudian bisa kembali kepada hakiki hidup, dan kemudian kecemasan itu bisa kita lampaui. Catatan akhir dari suami saya tadi sebelum berangkat akhirnya cuman gini, hadapi kecemasan itu, kelola dan kemudian nikmati setiap proses, karena sama seperti hari yang diberikan kepada kita ya sebanyak itulah kecemasan, tetapi sebanyak itu pula lah kekuatan untuk melampaui kecemasan itu. Kalau sudah tidak cemas berarti udah bobok di 1 kali 2 meter. Makasih.